Sungguh saya sangat bersuka cita kembali saya melakukan khotbah di tempat ini, di mana ini adalah khotbah saya yang kedua kali di tempat ini dan dua kali pula khotbah saya selama dalam hidup saya. Saya berjemaat di gereja Kristen Indonesia di Panglima Polim dan saya punya anak 3 dan 2 perempuan, 1 laki-laki. Nama saya Witarsa Siswa Hadijaya. Saudara, sungguh kita sangat bersuka cita mendengarkan firman Tuhan sebelumnya yang disampaikan oleh pengkhotbah sebelumnya. Itu adalah doa Tuhan Yesus yang disampaikan di dalam pasal 17, Yohanes pasal 17 dari ayat pertama dan ayat sampai 26. Saya dalam hal ini akan menyampaikan doa Tuhan Yesus tersebut di dalam pasal bagian ketiga dari doa tersebut, di bagian pasal 20 sampai dengan 26. Saudara-saudara, sungguh doa itu Tuhan Yesus tersebut adalah sangat-sangat mengagumkan. Doa tersebut disampaikan di dalam suatu jamuan Tuhan di malam hari, dan itu adalah doa Tuhan Yesus yang terpanjang selama Tuhan Yesus berada di bumi. Doa itu sungguh mengandung suatu kemuliaan Tuhan dan penuh dengan syarat dengan pernyataan penuh yang penuh kuasa. Doa itu sangat indah, sangat padat dan mengandung arti yang sangat luas, saudara-saudara. Dan dengan saking luasnya tersebut sampai Dr. Martin Luther menggambarkan bahwa doa itu adalah doa yang sangat luas sampai tak ada seorang pun yang bisa mengukurnya. Saudara-saudara, di dalam ayat yang akan sampaikan di sini, di dalam ayat 20 sampai dengan 26, saya akan bacakan. Di ayat 20 dikatakan bahwa, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Ayat yang 23, aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ayat 25, ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Kau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Saudara-saudara yang berkasih di dalam Tuhan Yesus, dari ayat 20 sampai 26 ini, saya mencatat ada 3 hal pokok doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Bapanya di surga. Doa Tuhan Yesus ini memang lain sekali berbeda dengan ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Karena di dalam doa ini ada permohonan-permohonan yang hanya bisa disampaikan oleh Tuhan Yesus dan tidak bisa dilakukan oleh manusia seperti kita. Di dalam ayat 20 sampai 26, saya mencatat ada 3 bagian doa Tuhan Yesus. Yang pertama, di ayat 21, Tuhan Yesus menghendaki adanya suatu persatuan di antara umat manusia, orang-orang yang percaya pada Tuhan di dunia ini, dimanapun mereka berada, dan dari zaman kapanpun, dari zaman dulu, zaman sekarang, sampai yang akan datang. Kemudian di bagian kedua,
saya mencatat bahwa Tuhan Yesus menghendaki bahwa orang-orang ini adalah dipersatukan di dalam Roh Kudus oleh Tuhan. Dan yang ketiga, bahwa semua umat yang percaya ini, Tuhan Yesus menghendaki bahwa dimanapun Tuhan Yesus berada, mereka pun akan berada. Di ayat yang di bagian pertama, doa untuk semua orang Kristen, di ayat 20 saya akan bacakan kembali. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Yang dimaksud Tuhan Yesus daripada orang-orang ini saja adalah bahwa setelah mereka mendoakan murid-muridnya, setelah mereka mendoakan dirinya sendiri, kemudian dia mendoakan murid-muridnya, serta orang-orang yang mengikuti pada waktu Yesus berada di bumi, dia juga akan mendatangkan orang-orang yang akan lahir baru, akan orang-orang yang akan percaya pada firman Tuhan setelah Tuhan tidak ada, yaitu di zaman setelah itu, zaman sekarang maupun zaman yang akan datang. Tuhan sudah memikirkan bahwa di kemudian hari mereka ada orang-orang yang akan percaya pada Dia, menjadi orang-orang pilihan, dan itu akan disediakan, akan dipilih oleh Tuhan sendiri. Tuhan sudah tahu bagaimana orang siapa-siapa yang akan menjadi anak-anaknya, dan siapa-siapa yang akan percaya kepada Yesus. Dan Yesus juga sudah sadar bahwa Injil akan menang, Injil akan mengalahkan kuasa kegelapan, dan banyak orang-orang yang akan menyerahkan ketaatan imannya mereka kepada firman Tuhan. Karena itu Yesus pun sudah menyebutkan orang-orang ini di dalam doanya agar mereka sadar bahwa jauh-jauh sebelum hari pun mereka sudah dipersiapkan oleh Tuhan dan sudah didoakan itu agar mereka diberkati maupun dipelihara oleh Bapa yang di surga. Di dalam ayat yang ke-23, saudara-saudara, saya akan memberikan satu ilustrasi mengenai di ayat 21 ini. Dulu saya pada waktu saya kecil, saya sudah dibiasakan maupun kasih tahu oleh orang tua saya maupun guru sekolah minggu saya pada waktu itu bagaimana kebiasaan berdoa di dalam kegiatan saya sehari-hari. Di dalam setiap saya melakukan, apakah itu maupun meninggalkan rumah, apakah itu mau pergi ke Solka, apa itu belajar, mereka meminta saya harus berdoa dulu supaya Tuhan memberkati dan supaya Tuhan pelihara. Suatu ketika, saudara, pada waktu saya akan ujian, saya berada di kelas 6 SD waktu itu, saya akan ujian. Pagi itu sungguh hujan sangat deras, dan saya padahal waktu sudah mepet di mana saya harus pergi, saya tunggu sampai menjelang waktu di mana saya harus pergi, hujan masih tetap deras. Akhirnya pun saya putuskan, saya pergi dengan payung gitu, beserta dengan seorang saudara yang kebetulan juga satu sekolah dasar pada waktu itu dengan saya pergi menuju ke tempat di mana saya akan melakukan ujian. Kira-kira 200 meter dari rumah, saya ingat bahwa waduh, saya belum berdoa ini. Bagaimana saya khawatir sekali rasanya. Jangan-jangan ini sudah mau ujian, kok di rumah saya tidak berdoa. Jangan-jangan saya nanti tidak lulus atau tidak bisa mengerjakan ujian ini gara-gara saya tidak berdoa. Saya betul-betul gelisah. Sementara hujan ini lebat begini, saya mau teruskan, waktunya juga sudah kayaknya buru-buru. Tapi saya waktu itu saya putuskan, saya bilang saya harus pulang dulu. Saya pulang dulu dan saya bilang sama saudara saya, oke, kamu ada di sini dulu deh, kamu niup di tempat tetangga, dan saya pakai payung kembali pulang. Dan di rumah saya hanya untuk berdoa, pulang, dan setelah saya berdoa, saya kembali menuju ke tempat di mana saya melakukan ujiannya. Saudara-saudara, kemudian setelah saya menunjuk di masa, saya berpikir,
Sebetulnya kalau hanya soal lupa berdoa, kenapa saya nggak doa saja di kelas sebelum saya mengerjakan ujian? Tapi pada waktu itu memang saya gelisah sekali, rasanya kalau belum doa itu rasanya gelisah sekali. Gitu. Terus saya pikir, belakangan memang setelah menginjak dewasa berpikir, ya waktu itu kenapa saya tidak berdoa aja, nanti pada waktu di sekolah, pada waktu mau ujian kan juga sama saja. Gitu. Tapi itulah saudara, karena kebiasaan berdoa, dan apa yang terjadi saudara, setelah ada hasil pengumuman ujian, saya melihat nilai saya adalah nomor 2 paling tinggi di antara teman-teman itu. Dan saya yakin bahwa itu adalah karena berkat Tuhan, karena saya berdoa sebelum mengerjakan sesuatu, dan itu berkat Tuhan yang ada. Selanjutnya, di dalam kehidupan saya juga selalu berdoa dan mengembangkan doa sampai saat ini. Saya selalu berdoa, mendoakan dulu pada waktu saya sebelum berkeluarga, saya berdoa untuk diri saya, untuk orang tua saya. Kemudian setelah saya berkeluarga, saya mulai berdoa untuk istri saya, anak saya, keluarga saya yang lain. Demikian juga sampai sekarang anak saya sudah ada yang berkeluarga, 2 berkeluarga, 1 belum. Dan mereka ada mantu, ada cucu juga. Saya pun berdoa untuk mereka, untuk cucu saya, untuk mantu-mantu saya. Semua berkembang di dalam doa saya. Demikian juga Tuhan Yesus juga selalu berdoa untuk semua orang-orang di mana bertambah banyak, semakin orang banyak yang percaya di dunia ini, dan itu Tuhan Yesus mendoakan di dalam doanya kepada Bapa, dan Tuhan Yesus sudah melihat bagaimana perkembangan orang yang akan percaya di kemudian hari. Selanjutnya di ayat 23, selanjutnya di ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Kata-kata supaya menjadi satu, di Tuhan Yesus menyebutkan kata-kata ini ada 4 kali, yaitu di ayat yang 11, ayat 21, 22, dan 23. Dari penyebutan yang sampai 4 kali ini, terasa bahwa Tuhan Yesus terbebankan dengan masalah ini, dengan semua menjadi satu. Tuhan Yesus berharap, Tuhan Yesus memohon pada Bapa agar semua orang Kristen di dunia ini, baik di zaman dulu, zaman sekarang, maupun zaman yang akan datang, mereka dapat menjadi satu, baik di dalam satu tubuh, itu tubuh Kristus, digerakkan oleh satu roh, dan dipersatukan dengan satu tali kasih yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Di dalam memang saudara-saudara, persatuan ini adalah satu sangat penting, dan Tuhan Yesus sudah melihat bagaimana persatuan itu penting artinya di dalam bagi orang-orang yang percaya pada Dia. Indonesia juga sangat sebagai negara yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, bahasa maupun agama, itu juga sangat mendambakan suatu persatuan. Itulah kenapa slogan kita adalah persatuan dan kesatuan, di mana suatu arti dua arti yang sebetulnya artinya bersama, tapi ditekankan di situ untuk menekankan bagaimana pentingnya suatu kebersamaan. Demikian juga di Indonesia, perkembangan gereja-gereja kita di Indonesia juga banyak sekali, dari banyak berbagai organisasi gereja, dari interdenominasi. Mereka juga punya perbedaan baik di dalam cara menyembah Tuhan maupun dari sistem organisasinya. Tapi saudara-saudara, selama gereja-gereja tersebut menempatkan Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, dan kita adalah sebagai tubuh-tubuh mereka, saya yakin dan percaya bahwa semua perbedaan yang ada pun dapat teratasi. Dan kita sebagai calon-calon teolog juga, kita harus bisa menempatkan diri di keberagaman daripada gereja-gereja itu, dan